Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Rehan dengan NIM 2405120407 di kelas TID. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai routing dinamis. Pada sebelumnya kita telah melakukan routing statis. Skemanya di sini sama, tapi yang membedakan di mana routing statis itu kita sebagai administrator itu harus menjelaskan kepada setiap router itu rute-rute yang perlu ditempuh jika ingin menuju pada suatu device. Tetapi pada routing dinamis ini kita hanya perlu men-setting tiap router itu jalurnya saja, tanpa perlu mendiktekan kalau mau ke sini dia harus melewati apa saja. Jadi cuman perlu menulis IP dari yang terhubung kepada router tersebut. Mungkin bisa lebih jelas apabila dijelaskan langsung dalam melalui simulasi. Jadi di sini saya sudah ada sebuah skema sama seperti sebelumnya. Ada 3 PC. Sini nanti saya akan jelaskan. Yang sebelumnya ada 3 PC dan 2 server. Nah, yang membedakannya pada routing dinamis statis gitu kan, kita perlu menginputkan IP networknya, kemudian MAC-nya, kemudian dia harus melalui kemana, dan itu harus didiktekan satu persatu tiap langkah dia mau menuju ke suatu device. Tetapi pada routing dinamis kita hanya perlu menuju ke bagian rep ini. Nah, kita hanya perlu menuliskan network address yang terhubung di setiap router ini. Saya contohkan dulu. Tapi sebelum itu, agar simulasinya berjalan lancar, itu rep-nya itu perlu version 2. Cara membuat dia itu version 2 dengan cara kita coba contoh satu. Tunggu sebentar. Oke. Ya kan ini kan masih version 1. Jadi kalau mau ke dia version 2. Version 2 ini agar dia itu subnettingnya jelas. Kalau dia version 1 itu kalau kita bikin kayak tadi 1.0 dia akan pasti dia /24 gitu. Jadi biar ada subnettingnya itu biar jelas. Jadi di sini pada CLI-nya itu kita bikin no auto summary langkahnya. Nah, di sini kita ganti version 2. Setelah selesai, maka di sini kita akan save. Maka di sini bagian deploy-nya akan langsung muncul version 2. Jadi kita bisa langsung mengisi networknya saja ya. Gitu. Ya. Jadi buat routing dinamis ini tiap-tiap router kita isikan network masing-masing. Jadi sini saya sudah isikan tadi sebelumnya. Ini ada 12.00. Ini sebenarnya 12.12.0. Jadi kan yang menghubungkan antara router 1 dan router 2 ini jaringan ini kan IP-nya itu 12.12.12.0 ya. Jadi diisikan di sini NOR address-nya 12.12.0. Kemudian 13 ini yang menghubungkan ini antara router 1 dan router 3 serta. Nah, ini karena dia adalah version 2 jadi perlu network saja cuma satu saja. Ini langsung saja 192.168.1.0. Ini akan menghubungkan kepada 2 PC yang ada di sini. Begitu juga dengan router 2. Pada RIP-nya kita isikan juga jalurnya itu ada ke 12.12.0 juga dan 23.23.0. Kemudian kita abaikan dulu yang 2.0, kemudian ada juga 192.168.1.0 gitu. Kemudian router 3 begitu juga kita perlu isikan jalurnya ada 13, 23, 33 ini yang ke server 1 dan 43 yang ke server 2. Jadi jika kita melakukan simple PDU dari server 1 ke server 2, bentar, hapus ulang lagi. Server 1 ke server 1. Nah, setelah di simulation ini akan bisa, dia akan langsung memilih jalurnya di sendiri. Bisa dia akan langsung memilih jalurnya sendiri. Jadi dia akan balik.
jadinya berhasil ya. Ini berhasil. Nah, membedakan routing dinamis dan statis itu intinya satu. Jika routing statis itu misalnya jalur ini kita putus, maka kalau dia mau ke posisi 1 ke server 1, kita perlu menjelaskan, dia harus menjelaskan mau jalur mana. Jadi ini perlu diisiin dulu lewat 12.2, kemudian ini 23.23.3 baru ke server 1. Tapi kalau udah dinamis, ya tadi tidak kita isikan saja di routing 1 itu ada jalannya 12.0 dan 13.0. Ini akan menjadi jalurnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita ulang dari server 1 ke isi 1, dia akan langsung tahu jalannya tanpa perlu kita beritahu terlebih dahulu sebagai administrator. Dia akan langsung ke router 2, ke router 3, dan ke router server 1. Nah, dia langsung mengetahui jalurnya sendiri. Berhasil. Nah, jadi begitu yang membedakan antara routing statis dan dinamis. Nah, jadi kalau kita mau menambahkan lagi, ini kan sudah akan saya tambahkan, ini beda di IP konfigurasi ini kan, ini di 2 ya, yang ini 1, ini 1 juga. Ini kalau mau menambahkan PC lagi, kita contohkan lagi aja. PC di sini. Oh, ini nggak bisa ya, ada portnya ada 2 ya. Mungkin saya ulang lagi yang ini ya. Nah, di sini saya tambahkan 1 PC, kita ulang lagi caranya. Terhubung. Ini kita lihat dulu. Ini karena saya isikan ya tadi, tapi ini kita perlu isikan IP lagi. 192.168.2.10. 124 saja gitu aja ya. Nah, di sini nanti dia terhubung ke fast internet berapa, 1.0 atau 2.0. Jadi sini dia terhubung ke 1.0, jadi kita isi IP address-nya juga seperti sama sebelumnya bagian subnetting. Dia misalnya 124, kemudian di RP-nya kita isi. Nah, ini seperti tadi itu kita isi juga 192.168.2.0. Kita add, nanti dia akan muncul seperti ini. Mungkin saya remove dulu ya. Isi 192.168.2.0. Nah, ini sudah terisi. Nanti apabila kita inginkan mengirimkan sampel PDU dari misalnya server 1 ke PC yang keempat ini, tekan ke simulation, langsung dia akan mulai router 3, router 2, dan suara. Bentar, ini dia harus nunggu dulu ya, dia nggak bisa langsung. Jadi dia untuk mengetahui jalurnya itu butuh waktu beberapa menit buat dia mengetahui diri sendiri dia mau jalur mana. Kita ulang lagi. Bentar, nggak bisa. 92.168.2.10. Oke, ya dari salah ya. Oke, kita ulang. Gagal ya.
Oh bentar, gateway-nya lupa. 92.168.2.1 1 ya gateway-nya ya, 2.1. Nah ini download lagi. Ini sudah bisa, tadi saya lupa mengisikan gateway. Nah ini udah bisa. Oke. Oke, selain itu kita juga bisa melakukan sebuah namanya jika ingin mengakses misalnya di server 2 ini, kita hidupkan bagian HTTP. Ini sudah saya on-kan ya. Jadi misalkan ini yang sudah terhubung misalkan divisi 1 saja ya. Misalnya di web browser ini kita mau mengakses HTTP yang di bagian server 2 tadi. Nah, di sini bisa dilihat jika kita mengakses di server 2 tadi dengan IP-nya 434.1, maka dia akan keluar di sini bagian HTML dari website yang ada di server 2 tadi. Nah, di server 2 tadi itu sudah saya aktifkan bagian HTTP ini, sudah saya aktifkan, dan bagian HTML ini sudah saya edit menggunakan nama dan NIM saya. Dan kita juga bisa menggunakan DNS. Jadi pada server 1 kita setting sebuah DNS. Ini saya isi, misalkan kita buat namanya beliu.com dan itu terhubung kepada server 4343.1 atau si server 2. Jadi pada si PC 1 kita perlu mengkonfig dulu bagian DNS-nya. Pada IP configuration kita isi gateway-nya itu 33.33.33.1, ini itu adalah server 1. Jadi jika kita melakukan search, bentar, kita melakukan search dengan nama beliu.com, maka dia juga akan sampai kepada yang sama tadi, yang 4343. Selain itu pada DNS ini juga bisa kita atur. Jadi kan tadi itu record ya, jadi bisa kita buat sebuah nama lain www.beliu.com ini, dia siname, jadi dia tuh merujuk kepada beliu.com. Ini jadi orang kalau mengisi ini juga terhubung pada 4343.1. Saja contohkan www.beliu.com. Nah hasilnya juga sama. Mungkin sekian dulu udah penjelasan saya mengenai routing dinamis. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam selama simulasi, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.